Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang saya cukup senang ya, cukup punya kenangan yang berbahagia dengan saham yang satu ini ya, karena saya memasukkan saham yang satu ini ke dalam watchlist saya ya. Sudah berbulan-bulan ya, dari nggak tahu bulan berapa, antara Januari 2022 sampai sekarang SRTG ini selalu masuk ke dalam watchlist saya. Sudah beberapa kali saya cuan daripada saham ini ya, karena valuasinya juga masih murah, sampai sekarang juga masih murah. Jadi ya, kesannya baik untuk saham yang satu ini ya. Kita akan membahas Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan kode emiten SRTG. Ini merupakan request daripada teman-teman. Jadi saya akan bahas saham yang satu ini ya. Nggak sulit kok membahas saham yang satu ini, karena saya cukup kenal dekat lah dengan saham yang satu ini ya, yang terkenal dengan kegiatan usahanya yang bergerak di bidang investor. Bisa dibilang sebagai Berkshire Hathaway daripada Indonesia ya. Salah satu pendirinya juga orang yang cukup terkenal, yakni adalah Pak Sandiaga Uno, yang menjadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif sekarang ya untuk Indonesia. Kita lihat dulu dari sejarah perusahaan ini. SRTG 2 dekade aktif berinvestasi di Indonesia dan terus berlanjut. Dekade itu 10 tahun, berarti kalau kali 2 berarti udah 20 tahunan mereka berinvestasi di Indonesia ya. Tepatnya pada tahun 97 Indonesia mengalami masa yang tidak menentu akibat krisis moneter Asia, dikala para investor cenderung menghindari krisis. Pendiri Saratoga tergerak untuk mendukung negara mereka di masa sulit ini, sekaligus melihat peluang untuk berinvestasi di perekonomian yang lambat laun pasti pulih. Dilandasi oleh keyakinan itu, Saratoga didirikan pada tahun 97 sebagai perusahaan investasi aktif yang fokus pada pengembangan aset di Indonesia. Beranjak dari kegiatan investasi aktif selama 2 dekade di Indonesia, kami memiliki rekam jejak nyata keberhasilan investasi di sektor industri energi, logam berharga, dan infrastruktur. Beberapa di antaranya ada Adaro, ada Tower Bersama Infrastruktur Tbk, dan Merdeka Copper Gold Tbk. Ini saham-saham itu bisa kita kenal lah di luar kepala kita. ADRO itu kalau nggak salah Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Saya lupa kodenya berapa, tapi kalau untuk Merdeka MDKA itu saya tahu. Saham ketiga perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan total kapitalisasi pasar lebih dari 12 miliar US dollar pada tahun 2021 ya. Nah, ini ya sejarahnya sekilas. Lalu ini sejarahnya sih cukup menarik ya. Dari krisis waktu itu tahun 97, mereka berkembang sebesar sekarang dengan kapitalisasi pasar puluhan triliun kalau nggak salah ya, 30-an triliun rupiah, besar sekali. Apa aja yang menjadi portfolio daripada SRTG ini kita dapat lihat di sini ya. Banyak banget, karena mereka memang seorang investor. Banyak sekali perusahaan-perusahaan terkenal yang sudah mereka investasi ke dalamnya. Ya, dari sektor konstruksi, consumer product and service, digital media and advertising, energy and research, healthcare, consumer health, industrial, logistik, precious metal, lalu ada renewable and green economy, teknologi and digital infrastruktur. Contohnya ada City Vision juga, yang merupakan perusahaan media ruang-ruang terkemuka dengan jaringan transportasi umum tersebar dan aset media roadside paling berkualitas di Indonesia ya. Jadi ini bisnisnya sangat futuristik. Lalu selanjutnya ada Surya ini ya, Surya Daya Indonesia, yang bergerak di bidang renewables and green economy ya, startup energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga surya atap. Lalu selanjutnya ada Julo Teknologi Finansial, yang bergerak di bidang teknologi and digital infrastruktur. Ya, merupakan jasa financial teknologi fintech inovatif yang resmi terdaftar di OJK ya. Fintech ya, jadi meminjamkan uang bagi orang yang memerlukan uang. Lalu ada lagi Circular, yang bergerak di bidang teknologi and digital infrastruktur juga. Perusahaan penyedia solusi omnichannel e-commerce terdepan di Indonesia yang membantu brands berjualan online ya. Jadi bisa dibilang B2B lah ini. Lalu selanjutnya ada perusahaan Fuse, yang bergerak di bidang teknologi dan digital infrastruktur. Wow, banyak banget ya. Perusahaan Insurtech, yang menghubungkan produk-produk asuransi dari berbagai perusahaan asuransi melalui berbagai saluran distribusi dan mitra. Ini sangat revolusioner sih. Lalu ada Provident Growth, teknologi and digital infrastruktur juga. Ini yang bergerak di bidang anak kita juga ya.
suatu growth fund yang diposisikan secara unik untuk fokus pada investasi di bidang pengembangan teknologi di Asia Tenggara. Gitu ya teman-teman, untuk di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya ada perusahaan Skystar Capital, sama teknologi juga sama ya, modal Ventura juga berinvestasi. Lalu selanjutnya ada Deltomed. Nah ini sedikit beda karena mereka merupakan healthcare and consumer health. Dan kalau teman-teman kenal dengan perusahaan ini, mereka memproduksi salah satu produk yang cukup bersaing dengan tolak angin ya. Produknya itu kalau nggak salah produk Deltomed ya, Antangin JRG kalau nggak salah, produk Deltomed. Dan ini dia, ada Antangin ya, betul ya, Antangin JRG. Jadi itulah perusahaan yang memproduksi Antangin JRG ya. Ini bisa dibilang merupakan bisnis dengan pendapatan ratusan miliar rupiah per tahun untuk yang produk kesehatan herbal. Jadi pasarnya besar banget. Selanjutnya ada Primaya Hospital yang bergerak di bidang healthcare dan hospital consumer health. Ya, mengoperasikan 12 rumah sakit ya dengan lebih dari 1.400 tempat tidur di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu ada MGSD, ini bergerak di bidang logistik, ekspedisi dengan spesialisasi fasilitas cold storage dan cold chain logistik ya, untuk pengiriman seperti produk-produk laut dan juga mungkin vaksin ya yang membutuhkan tempat yang dingin untuk menjaga supaya vaksinnya yang di dalamnya kan itu kan ada virus yang mungkin udah dilemahkan supaya enggak sampai mati gitu ya. Lalu ada Mitra Pinastika Mustika, bergerak di bidang consumer product and service yang menjadi perusahaan jasa transportasi terpadu yang menyediakan layanan cerdas dalam hal mobilitas termasuk mobilitas sosial ya, dan juga distributor otomotif untuk sepeda motor Honda, juga penyedia jasa sewa kendaraan, asuransi, dan pembiayaan lengkap ya. Lalu selanjutnya ada provider agro. Ini dikatakan sih bergerak di bidang energi and resource, tapi sebenarnya mereka sudah berpindah haluan menjadi seorang investor ya. Cuman di sini informasinya sih masih menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit sih. Tapi sebenarnya sudah diubah sih ya. Lalu selanjutnya ada perusahaan yang lain lagi. Bentar ya, kok nggak jalan dia? Oh, kayaknya dia hang teman-teman. Baik, kita lanjut lagi pembahasan tentang tadi kan sampai di PALM ya. Lalu selanjutnya ada Tower Bersama, bergerak di bidang teknologi juga, menjadi penyedia berbagai BTS ya, base train station ya, yang untuk internet. Lalu ada MDKA, mereka menjadi penambang pemroduksi emas, perak, dan tembaga dari pertambangan di Jawa Timur dan Maluku. Lalu portfolio mereka selanjutnya ada Nusaraya Cipta yang bergerak di bidang konstruksi seperti jalan raya. Perusahaan konstruksi terkemuka yang beroperasi selama 4 dekade lebih ya, menangani berbagai proyek pembangunan besar mencakup hotel, apartemen mencakar langit, serta proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan tol pastinya ya. Lalu ada Sihayo Group Limited, Energi and Resource juga, menguasai kepemilikan 75% atas wilayah konsesi Sihayo Pungkut di Sulawesi Utara, yaitu kontrak on of work generasi ke-7 yang diperkirakan mengandung emas berkadar tinggi ya. Jadi produsen emas lagi selain MDKA. Lalu ada Intera Resource Limited, bergerak di bidang energi and resource juga, merupakan perusahaan yang berdiri di Singapura, bergerak di bidang eksplorasi dan produksi migas ya. Jadi sangat terdiversifikasi investor yang satu ini. Lalu ada AGI yang bergerak di bidang produsen gas terkemuka, memasok oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida, hidrogen, dan gas lainnya. Lalu selanjutnya portfolio mereka ada Adaro ya, yang terakhir ya, salah satu sumber cuan daripada SLTG, mengoperasikan tambang batubara yang terintegrasi secara pit to port dan terbesar di Indonesia. Salah satu yang terbesar ya, karena masih ada yang lebih besar lagi. Kalau nggak salah itu Bayan Resource, bukan itu Bumi itu merupakan penambang batubara terbesar di Indonesia ya. Jadi untuk Adro ini salah satu yang terbesar, tapi juga cukup terkenal sih. Jadi kita aja sih tentang portfolio daripada SLTG. Bagaimana prospeknya? Aman ya, karena mereka itu sangat terdiversifikasi. Jadi saya cukup percaya dengan kinerja SLTG ya.
prospeknya aman. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Pak Edwin Suryajaya. Kalau kita baca di sini sih nggak ada berita negatif ya. Paling ada berita yang menarik tentang bagaimana PALM, perusahaan sawit dari grup Saratoga, milik Pak Edwin Suryajaya dan Pak Sandiaga Uno masih punya laba 88,91 miliar rupiah. Meskipun tanpa pendapatan ya. Karena memang perkebunan sawit mereka sudah mereka jual semua. Jadi mereka fokus daripada SRTG ini apakah menarik? Pastinya dong, karena bisa masuk ke dalam watchlist saya. Pasti laporan keuangannya sangat extraordinary ya, sangat menarik. Jadi kita langsung pindah aja ke PDF dan RT Bisnis untuk melihat laporan keuangan daripada SRTG ini yang sudah saya download dari IDX. Halo teman-teman, sekarang kita udah masuk ke PDF dan RT Bisnis ya. Sekarang kita akan lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu, di mana tadi saya sudah sebut Pak Edwin memegang 33% ya, sekaligus pemegang non publik terbesar. Lalu porsi publiknya sebesar 12%, jadi aman ya. Kita langsung lanjut ke bagian keuangan mereka. Kita lihat dari net profitnya terlebih dahulu. Masuk ke laporan keuangan di sebelah sini ya. Kita lihat di sini pendapatan laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu sebesar 3,5 triliun rupiah. Berarti tepat ya, karena ini dalam bentuk jutaan. Jadi kita harus sekalikan lagi karena mereka menyederhanakan laporan keuangannya ya. Oke, jadi bisa dibilang tepat dari RT Bisnis. Selanjutnya kita lihat PR-nya 2,3 ya, bagus banget dengan likuiditasnya 5.000% ya. Perhitungannya bagaimana? Kita lihat dari kewajiban lancarnya dulu, liabilitas jangka pendeknya di sebelah sini ya. Liabilitas, untuk liabilitas jangka pendek ya, nggak dikelompokkan sih di sini. Jadi kita langsung aja lihat jumlah liabilitasnya 5,3 triliun. Lalu untuk aset lancarnya kita lihat di sini jumlah aset 64 triliun. Itu berarti sekitar 54 triliun dan 5 triliun, itu berarti 10 kali lipat ya untuk itunya. Jadi ya perhitungannya sih mungkin karena mereka nggak kelompokkan dari yang lancar dengan yang jangka panjangnya, jadi perhitungannya agak sulit sih. Biasanya yang aset lancar itu adalah kas, piutang, sama itu asetnya, kayak persediaan bahan baku itu terhitung juga. Cuman karena ini nggak dikelompokkan jadi agak susah hitungnya sih. Tapi saya percaya sih data daripada RT Bisnis biasanya nggak ngawur ya gitu ya. Jadi 5.000% daripada liabilitasnya itu bisa dipercaya. Jadi SRTG oke. Lalu selanjutnya untuk turnover hariannya kita lihat di sini hari ini 66 miliar rupiah, bagus banget ya. Juga selama 2 hari ini SRTG naiknya kenceng banget ya. Dari 2140 sekarang naik sampai 2470. Kenaikannya itu bisa sampai sekitar 10% lebih. Nice. Jadi untuk SRTG ini apakah layak untuk investasi? Ya pastinya layak banget investor yang satu ini. Saya juga ada memasukkannya ke dalam watchlist, tapi saya belum masuk SRTG karena net profitnya itu lebih besar ya daripada operating profit. Itu biasanya menjadi patokan saya untuk perusahaan yang lebih menarik. Ya, jadi untuk SRTG seharusnya oke aja sih. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan juga memakai uang dingin kalau mau investasi ya. Dan juga jangan lupa untuk melihat MACD daripada perusahaan yang kita investasikan apakah udah golden cross. Untuk SRTG ini udah golden cross, makanya harganya naik banget. Tapi kalau misalnya udah dead cross, nah itu harus jual teman-teman, wajib. Karena saya udah pengalaman, kalau dead cross itu harga sahamnya terjun gila-gilaan. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Yap, jadi gitulah pembahasan tentang SRTG yang memiliki portfolio yang sangat cantik dan terdiversifikasi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.